Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi fisika lanjut, medan magnetik dan gaya Lorentz. Nama kelompok terdiri dari Devi Koirunisa, NIM 2020803 dan Fadila Eka Prasasti 2020804. Pokok pembahasan. Yang pertama, gaya Lorentz meliputi penemu gaya Lorentz, pengertian gaya Lorentz, arah gaya Lorentz, dan gaya magnetik pada konduktor berarus. Yang kedua, efek Hall meliputi pengertian efek Hall, sejarah, prinsip, fenomena pada fisika, rumus efek Hall, dan yang terakhir adalah penggunaan gaya Lorentz dan efek Hall. A. Gaya Lorentz. Penemu gaya Lorentz adalah Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai dengan 1928. Adalah seorang fisikawan Belanda yang telah memenangkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika bersama dengan seorang Peter Zeeman di tahun 1902. Hendrik Anton Lorentz lah yang menemukan gaya Lorentz sesuai dengan namanya. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan sebuah gabungan di antara dua gaya, yaitu gaya elektrik dengan gaya magnetik pada sebuah medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ini dihasilkan oleh suatu muatan listrik yang dapat bergerak jika sebuah alus listrik berada di dalam medan magnet B. Arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan pada gambar di bawah ini. Kaidah tangan kanan pertama menggunakan 3 jari tangan kanan, di mana ibu jari adalah arah arus listrik I, jari telunjuk adalah arah medan magnet B, jari tengah adalah arah gaya Lorentz. Kaidah tangan kanan kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka dan lebih mudah gunakan terlebih lagi jika sudut alfa bukan 90 derajat, di mana ibu jari adalah arah arus listrik I, keempat jari lain adalah arah medan magnet B, telapak tangan adalah arah gaya Lorentz F. Besarnya sudut alfa tidak mempengaruhi arah gaya Lorentz, karena arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan medan magnetik. Gaya magnetik pada konduktor berarus meliputi yang pertama, gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. 2. Gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. 3. Gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. 1. Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ketika sebuah kawat dengan panjang L dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengkombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu FL sama dengan B dikali I dikali L sin alfa, di mana L merupakan panjang kawat dengan satuan meter, I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat dengan satuan ampere, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, dan alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan I. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Suatu kawat berarus listrik 20 ampere dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla dengan membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat. Apabila panjang kawat 20 meter, berapa besarnya gaya Lorentz yang akan dialami kawat? Penyelesaian. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. I sama dengan 20 ampere, B sama dengan 0,5 Tesla, alfa sama dengan 30 derajat, dan L sama dengan 20 meter. Penyelesaian.
FL sama dengan B dikali I dikali L sin alfa. Nah, tinggal kita memasukkan yang diketahui ke dalam rumus. Menjadi FL sama dengan 0,5 dikali 20 dikali 20 sin 30 derajat. FL sama dengan 100 Newton. Jadi besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut adalah 100 Newton. 2. Gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ketika terdapat dua buah kawat dengan panjang L, dialiri arus listrik sebesar I, yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak, tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Sedangkan apabila arah arus pada kawat saling tolak belakang atau berlawanan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dibagi 2pi dikali A, kemudian dikali L. Di mana F1 sama dengan F2 sama dengan F adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dalam satuan Newton. Mu 0 adalah permeabilitas vakum dengan besar 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Wb per AM. I1 adalah kuat arus pada kawat A. I2 adalah kuat arus pada kawat B. L adalah panjang kawat penghantar dan A adalah jarak kedua kawat. Langsung saja kita ke contoh soal. 3 buah kawat lurus A, B, dan C diletakkan paralel pada bidang datar yang sama seperti pada gambar di bawah ini. Jika panjang kawat B adalah 2 meter, maka resultan gaya magnetik pada kawat B adalah pembahasan. Pertama, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. IA sama dengan 3 ampere, IB sama dengan 1 ampere, IC sama dengan 2 ampere. AAB atau jarak kawat A dan B sama dengan 0,03 meter. ABC atau jarak kawat B dengan C sama dengan 0,04 meter. Sketsa resultan gaya yang dialami pada kawat B dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, kita tinjau kawat B dengan kawat A terlebih dahulu. Kawat A memiliki arah arus ke atas, kawat B memiliki arah arus ke bawah. Jadi kawat A dan B saling tolak-menolak, sehingga gaya yang dialami oleh kawat B yang dipengaruhi kawat A atau FBA adalah ke arah kanan. Kemudian kita tinjau kawat B dengan kawat C. Kawat B memiliki arah arus ke bawah, kawat C memiliki arah arus ke atas. Jadi kawat B dan C juga saling tolak-menolak, sehingga gaya yang dialami kawat B yang dipengaruhi oleh kawat C atau FBC adalah ke arah kiri. Resultan gaya yang dialami kawat B dapat dihitung sebagai berikut. Pertama, gaya magnetik kawat B dipengaruhi kawat A. FBA sama dengan mu 0 dikali IA dikali IB dibagi 2pi AAB dikali L sama dengan 2pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 3 dikali 1 dibagi 2pi dikali 0,03 dikali 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian gaya magnetik kawat B dipengaruhi kawat C atau FBC sama dengan mu 0 dikali IB dikali IC dibagi 2pi dikali
Mohon maaf, ini salah ketik, seharusnya A, B, C atau jarak kawat B ke C. Kemudian dikali L. Sama dengan 2pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 1 dikali 2 dibagi 2pi dikali 0,04 dikali 2. Sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5. Maka gaya magnetik di titik B adalah FB sama dengan FAB dikurangi FBC sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 5 dikurangi 2 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. 3. Gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Gaya Lorentz tidak hanya dialami oleh kawat, tetapi juga muatan listrik yang bergerak. Jika muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V di dalam sebuah medan magnet B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami sebuah gaya Lorentz yang besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Fl sama dengan Q kali V dikali B sin A. Keterangan Q sama dengan muatan listrik atau kolom. V sama dengan kecepatan gerak muatan atau M per S. B sama dengan kuat medan magnet atau T. Dan A sama dengan sudut yang dibentuk dari V dan B. Gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz pada kasus ini adalah tegak lurus, dengan arah kuat, medan magnet, dan arah kecepatan benda. Arah gaya Lorentz akan berbeda tergantung muatan partikelnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Sesuai dengan kaidah tangan kanan. Bila muatan Q positif, maka arah V searah dengan 1. Bila muatan Q negatif, maka arah V berlawanan dengan arah 1. Jika arah medan magnet tegak lurus dengan arah kecepatan partikel bermuatan listrik, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz. V Lorentz sama dengan V sentripetal. B IV sama dengan mv kuadrat per R. Sehingga besarnya jari-jari lintasan melingkar partikel tersebut dapat dicari dengan R sama dengan mv per BI. Contoh soal, suatu muatan memiliki nilai massa 9,2 kali 10 kuadrat 28 kilo. Bergerak memotong secara tegak lurus medan magnetik 2 Tesla apabila muatan sebesar 3,2 kali 10 min 9 C dan jari-jari lintasannya 2 cm. Tentukan kecepatan muatan tersebut. Pembahasannya diketahui M sama dengan 9,2 kali 10 min 28 kg. B sama dengan 2 Tesla. V sama dengan 3,2 kali 10 min 9 C. R sama dengan 2 cm sama dengan 2 kali 10 min 2 M. Besarnya kecepatan muatan ialah sebagai berikut. R sama dengan M kali V per Q kali B. V sama dengan R kali Q kali B per M. V sama dengan 2 kali 10 min kuadrat 2, 3,2 kali 10 min 9, 2 sama dengan 12,8 kali 10 min 11, 9,2 kali 10 min 28 sama dengan 1,39 kali 10 pangkat 17 meter per sekon. Bisa dilihat di slide PPT-nya. B. Efek Hall. Pengertian efek Hall. Efek Hall adalah peristiwa membeloknya arus listrik dalam pelat konduktor karena adanya pengaruh medan magnet. Selanjutnya adalah sejarah. Efek Hall ditemukan oleh Dr. Edwin Hall pada tahun 1879 ketika ia sedang menempuh pendidikannya untuk mendapatkan gelar doktor di Universitas Johns Hopkins di Baltimore. Ia menemukan bahwa jika sebuah magnet diletakkan dan medan magnet tersebut tegak lurus dengan suatu permukaan plat emas yang
dialiri arus, maka akan timbul beda potensial pada ujung-ujung yang saling berlawanan. Selanjutnya adalah prinsip. Gaya Lorentz merupakan prinsip utama bekerjanya efek Hall. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita membentuk sebuah penghantar konduktor berbentuk plat dan diberi medan magnet yang dialiri arus listrik, maka gaya Lorentz akan muncul ketika itu bagian atas plat konduktor seolah-olah akan berjajar muatan positif, sedangkan muatan negatif akan mengalami gaya Lorentz ke arah bawah. Maka pada bagian bawah plat konduktor seolah-olah akan berjajar muatan negatif atau kutub negatif. Oleh karena itu akan timbul medan listrik dan beda potensial pada penghantar. Fenomena pada fisika. Ketika elektron bergerak pada arah tegak lurus ke medan magnet yang diterapkan, maka ia akan mengalami gaya Lorentz yang bekerja pada kedua arah yang dipengaruhi oleh gaya tersebut. Lihat di bawah untuk tipe N semikonduktor. Arah arus tetap satu mengalir pada sumbu X di hadapan medan magnet sumbu Z disebabkan oleh gaya Lorentz F sumbu Y, menyebabkan pergerakan elektron menuju sumbu negatif Y. Muatan yang terdapat pada permukaan sisi sampel dan potensial yang terdapat pada dua sisi sampel diketahui sebagai Hall voltage atau VH. Rumus efek Hall. Gaya magnet pada partikel pembawa muatan dalam konduktor berarus akan menimbulkan beda potensial atau efek Hall. Q VB sama dengan Q EH. EH sama dengan V dikali B. I sama dengan N Q VA. V sama dengan I dibagi N Q A sama dengan I dibagi N Q D kali T. Potensial Hall atau VH sama dengan EH dikali D sama dengan VBD sama dengan IBRH dibagi T. Koefisien Hall atau RH sama dengan I dibagi NQ. Penggunaan gaya Lorentz dan efek Hall. Gaya Lorentz, manfaat dan aplikasi terbesar dari penerapan gaya Lorentz adalah motor listrik. Dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan di dalam medan magnet dapat dihasilkan gaya Lorentz berupa rotasi pada motor listrik untuk menggerakkan batang shaft yang kemudian dapat dipakai untuk segala kebutuhan. Selain motor listrik, aplikasi gaya Lorentz diterapkan pada railguns atau linear motor atau loudspeaker atau generator listrik atau linear alternator dan lain sebagainya. Efek Hall. Sensor efek Hall atau Hall efek sensor adalah sebuah sensor jenis transducer yang dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik dalam sebuah sistem kelistrikan otomatis. Banyak sekali kegunaan dari sensor efek Hall, beberapa di antaranya adalah untuk mendeteksi kedekatan proximity, mendeteksi posisi positioning, mendeteksi kecepatan speed, mendeteksi pergerakan arah direksional, dan mendeteksi arus listrik current sensing. Untuk bidang otomotif, khususnya roda 4 sendiri, sensor efek Hall digunakan secara umum untuk mendeteksi kecepatan dan sering disebut sebagai speed sensor. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.